Ya, shalom anak-anak. Selamat pagi semuanya, baik yang ada di kelas, ada Jesse, Jonathan, Jeremy, Gifford, dan Pangestu ya. Yang di rumah, selamat pagi, shalom. Ada El, Karen, Mita, Tiffany, Velove, yang lain yang bisa open kamera silahkan open cam ya. Wiwit, Leika, silahkan open cam anak-anak. Ya, Yovani, ayo anak-anak yang lain silahkan open kamera. Ya, Karen. Yang belum open cam maupun belum memberikan reaksi, silahkan Kyle, Lingga, Vivi, Isaac, Ella, Tiffany, Vivi, Kai, oke. Isaac, di mana Isaac? 2, 4, 5. Oke. 2 orang belum masuk ya. Joshua belum ada. Oke, baiklah. Anak-anak kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Mari anak-anak kita berdoa, Misintan pimpin dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan buat kami semua. Kami boleh berkumpul di kelas matematika maupun via online maupun secara tatap muka di sekolah Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi anak-anakmu akan belajar matematika, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kecerdasan, semangat, sehingga dapat memahami materi yang dibahas dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami yang mengajar, kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk dapat mengajar anak-anak-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mohon berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak untuk hari ini, Miss akan lihat dulu ini untuk tugas mandiri 1 dan tugas mandiri 2 bab statistika. Masih ada yang belum mengumpulkan ya di kelas 8C. Misalkan bahas dulu tugas mandirinya, tugas mandiri 1 maupun tugas mandiri 2. Ya, setelah itu silahkan kamu bertanya lagi kalau misalnya ada yang belum mengerti. Lalu Miss akan jelaskan tentang tugas proyek kalian untuk bab ini. Nah, kemudian Miss akan berikan kalian quiz take home ya, artinya kamu kerjakan bebas jam berapapun yang kamu bisa di rumah. Miss kasih waktu, nanti Miss kasih perpanjangan waktu ya, tadi sebenarnya sebelumnya Miss sudah aturkan sampai hari Rabu, tapi Miss akan kasih perpanjangan sampai hari Kamis ya. Jadi, itu quiz take home. Kemudian, ada sedikit perubahan rencana untuk pembelajarannya. Untuk bab peluang, Miss rasa tidak cukup waktunya untuk Miss berikan pada kalian di semester 2. Jadi nanti untuk PAT, penilaian akhir tahun, itu materi yang akan keluar itu adalah tentang bangun ruang sisi datar dan statistika saja. Tidak ada soal tentang peluangnya karena kita belajar tinggal minggu ini dan minggu depan saja ya. Jadi Miss rasa lebih baik Miss memantapkan materi untuk bangun ruang sisi datar dan statistika karena masih ada yang belum. Begitu saja ya. Mungkin nanti di kelas 9 akan diberikan tentang peluang. Ya. Oke. Baik, untuk diri udah ngumpul ya. Isaac belum ngumpul tugas mandiri 1, Isaac. Silahkan. Oh ya, baik. Silahkan dilanjutkan kalau masih lagi sedikit saja untuk tugas mandiri 2. Miss kasih waktu 10 menit.
Ya. Untuk Isaac, bisa dengar suara Miss? Tugas mandiri 1 bab statistika kamu belum kumpul, nah udah dikerjakan atau belum? Sudah, silahkan diupload ya. Diupload sekarang nak, karena Miss mau bahas. Untuk tugas mandiri 2 baru 10 orang yang kumpul, 10 orang belum. Wiwit, Tiffany, Vivi, Giri, Giri udah belum ya? Tugas mandiri 2 yang ada kuartil belum. Jadi belum kerjakan. Ayo silahkan dikerjakan nak. Karen, Joshua, Jesse juga belum kumpul nak. Isaac, Gifford, Jeremy masih belum mengerti. Gimana? Due date-nya hari ini jam berapa? Udah selesai. Oh, datang udah silahkan dibuka tugas mandirinya di LMS anak-anak, tugas mandiri 2. Ya, bagi yang belum silahkan Miss kasih waktu sampai jam berapa berarti ya? Coba sampai jam setengah 9 ya, untuk mengerjakan tugas mandiri 2-nya. Kalau masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan. Silahkan boleh pakai HP-nya untuk buka LMS. Untuk yang sudah mengumpulkan, terima kasih sudah mengumpulkan tepat waktu ya. Nah, kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, boleh bertanya atau coba dicek kembali. Atau kalaupun tidak, silahkan dibaca-baca buku dinasnya tentang statistika, dicoba soal uji kompetensi ayo berlatihnya ya, ayo berlatih, bukan uji kompetensi. Halaman, ya, ada pilihan gandanya, halaman 263, uji kompetensi 9. Bagi yang sudah mengumpulkan, silahkan dibaca-baca buku paketnya tentang bab statistika, itu rangkumannya ada di halaman 262. Kemudian uji kompetensi halaman 263 silahkan dicoba latihkan ya. Nah, bagi yang belum selesai tugas mandirinya dulu kerjakan. Ya, tugas mandirinya dulu kerjakan. Setelah itu baru kita akan langsung bahas. Oke. Sepertinya ada yang WA Miss masih tanya tentang kuartil. Tentang kuartil. Oke. Tentang kuartil itu, nah untuk kuartil bawah nggak boleh pakai 1/4 kali banyaknya data untuk mencari letak kuartil bawahnya. Nah, untuk karena ganjil tambahin 1. Banyaknya data ditambahin 1, setelah itu bagi 4. Nah, pada urutan ke sekianlah dia adalah kuartil bawah. Jadi harus diurutkan dari data terkecil. Kalau kuartil atas 3/4 kali banyaknya data ditambah 1. Dalam kurung ya, banyaknya data tambah 1 dulu, setelah itu baru kali 3/4. Itu menentukan urutannya. Karena ini datanya sedikit ya, ada 15 data, kamu bisa manual itu. Diurutkan. Tidak perlu dikelompokkan dalam bentuk tabel.
Sorry ya, yang kuartil atas itu Q3 ya. Ini kesalahan ketiknya Miss Intan. Beneran. Dan anak-anak yang sudah ngumpul yang Miss tanya kuartil atas itu dalam kurung kan di soalnya Miss tulis Q2 ya, itu salah ketik. Q3 ya. Boleh ditambahin aja nanti Jonathan, nanti diupload lagi tambahannya. Ya, Q3. Oke, anak-anak yang di rumah bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Iya, betul Velove. K3. K3. Nah, ini contohnya, Jer. Tapi ini datanya dalam bentuk tabel. Ini datanya dalam bentuk tabel. Jadi mediannya adalah nilai data karena ini ganjil. Banyaknya data adalah ganjil, berarti n-nya ditambah 1 dulu, baru bagi 2. Nanti cari dah data pada urutan kesekian itu siapa sih? Nilai angka berapa sih? Oke, bagi yang masih belum juga selesai untuk tugas mandiri 2-nya, silahkan nanti dilanjutkan ya, karena misalkan menjelaskan untuk yang uji kompetensi 9 tidak dikumpul. Nanti kita akan bahas hari Jumat ya. Misalkan bahas bersama-sama gitu ya. Tidak perlu dikumpulkan untuk dinilai masing-masing ya. Tapi nanti yang mau menjawab silahkan Miss kasih poin ya. Oke, untuk sekarang silakan yang mendengar suara Miss silahkan berikan respon. Yang di rumah, oke. 4 orang, 5 orang saja. Yang lainnya mana? Oke, Yohani, Vivi, Leika, Wiwit. Oke, baik. Nah, untuk tugas proyek kalian adalah mengumpulkan data ukuran sepatu yang sering kalian pakai. Ya, misalnya Miss Intan ukuran sepatu yang sering kadang-kadang kan kita nggak selalu dapat ukuran sepatu yang biasanya, misalnya 40 ya. Miss Intan biasanya ukuran sepatunya 40, pas di toko ternyata 40 itu kekecilan. Ada yang sepatu merek tertentu yang bisa Miss dapat ukurannya 40 pas di kakinya Miss. Ya, itu kan sedikit perbedaan aja ya. Tapi yang sering kamu gunakan ukuran sepatu berapa? Misalnya Miss Intan 40. Nah, nanti silahkan di grup WA Miss akan berikan formatnya, kamu ketik ukuran sepatu yang kamu sering gunakan. Ya. Jadi untuk proyek statistika ini, pertama hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data ukuran sepatu. Jadi nanti kamu akan punya 60 data. Ya, ukuran sepatu siswa-siswi kelas 8 SMP Tunasda tahun 2022. Ya, jadi kelas A, B, dan C itu datanya akan di-share via WA. Lalu nanti tugas kalian adalah mencari rata-rata, median, modus dari data tersebut. Ya, pertama tentunya sajikan dulu dalam bentuk tabel. Ya, mungkin Miss minta kamu sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batangnya. Setelah itu cari min, median, modusnya, jangkauannya. Lalu mungkin juga kuartilnya.
ya. Jadi pertama kumpulkan dulu ukuran sepatunya. Misalnya Miss tulis L ya. L, berapa ukuran sepatumu L? Elijah? 39, Miss. 39 ya. Miss kasih Elijah sebagai contoh ya, Nak. Jadi bisa lihat di kolom chat di WA, ukuran sepatu siswa 8C. Miss tulis itu Elijah. Silahkan lanjutkan. Ya, coba satu orang melanjutkan. Jonathan, bawa HP. Silahkan diketik di WA ukuran sepatunya Jonathan. Atau nanti ini mau Oh, Giri udah duluan. Oke. Sebentar. Kalau gitu Miss giniin aja deh. Kasih sesuai urutan nomor absen aja ya. Elijah urutan absen berapa ya? Biar nggak numpuk chatnya. Elijah nomor 3 ya. Ya. 1 Olivia, 2 Brandon. Ya, 3 Elijah. Giri berapa Gir? 15. 12. Ya, anak-anak silakan untuk mengumpulkan data ukuran sepatunya dilanjutkan nanti. Ya, waktu pembelajaran matematika, kelas matematika sudah berakhir. Mari kita akhiri untuk penjelasan ataupun daftar apa saja yang harus dikerjakan nanti bisa lihat di LMS setelah jam 1 siang ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akhiri untuk kelas hari ini anak-anak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu untuk kelas matematika hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai anak-anak bagi yang belum mengumpulkan tugas. Kiranya Tuhan tolong mampukan untuk dapat memahami materi ini dengan baik sehingga dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sampai di sini untuk kelas matematika hari ini. Jadi pembahasan dan juga pengerjaan tugas proyek akan dilakukan hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah pembahasan tugas mandiri dan juga pengerjaan tugas proyeknya. Ya, jadi on the spot tugas proyeknya dikerjakan. Kemudian untuk kuis itu take home paling lambat dikerjakan nanti hari Kamis. Ya, mulai nanti siang pulang sekolah. Oke, sampai jumpa hari Jumat anak-anak. God bless you. Siswa kelas 8C yang ada di Zoom maupun di sekolah, silakan untuk siswa yang ada di Zoom bisa mengaktifkan kameranya. Seperti biasa, Mr. Randi akan melakukan absensi kehadiran ya. Mr. Randi izin buka LMS terlebih dahulu ya. Oh ya, oke, Mr. Randi akan melakukan absensi kehadiran bagi siswa yang namanya saya panggil yang ada di Zoom bisa mengaktifkan audio kalian ya. Absen 1 ada Widya. Hadir, Mister. Hadir ya, Wid. Oke. Absen 2 ada Velov. Halo Velov. Oke, Velov kita next dulu.
Absen 3 Pasek Gede Pangestu Giri ada di sekolah. Berikutnya Brandon. Berikutnya Jesse. Oke, Jesse. Berikutnya Joshua. Apakah hadir Joshua? Joshua tidak hadir ya. Berikutnya Gifford. Berikutnya Tiffany Lim. Hadir. Oke Tiffany. Berikutnya Shalomita. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Yovani. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya Lingga. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Elijah. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Putus Satwika Leika. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Kathleen Amanda. Hadir, Mister. Oke, Kat, berikutnya Rafaela. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Jonathan. Oke, berikutnya Isaac. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya ada Stephanie. Hadir. Oke, berikutnya ada Alicia. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Karen. Hadir, Mister. Oke, Karen. Oke, Velov. Terima kasih. Ada Velov, terus ini belum masuk ya Joshua ya. Tadi ikut pembelajaran atau tidak Joshua? Tadi waktu Miss Intan ada absen? Tidak ada absen tadi? Joshua. Oke, sekarang belum ada kayaknya nih Joshua. Baik. Kita akan mulai saja, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Untuk memulai aktivitas belajar kita hari ini. Mister Andi minta tolong kesediaannya Kathleen untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran PJOK. Tuhan berkati kami telinga seorang murid dan juga berkati Mister Rani yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kathleen. Oke, anak-anak kelas 8C, Mister Andi mau mengingatkan kembali ya terkait tentang proses belajar kalian di kelas 8 ini. Waktunya sisa hanya 2 minggu lagi untuk pertemuannya. Habis itu kalian sudah masuk pada yang namanya ujian akhir tahun ya, ujian akhir tahun. Oke, jadi saya sekali lagi mengingatkan waktu kalian pembelajaran sisa 2 kali pertemuan sampai dengan 4 kali pertemuan ya. Jadi itu paling banyak. Tolong diperhatikan untuk menjadi acuan kalian dalam proses belajar ke depan ya. Nah, saya lihat barusan di remedial PTS anak-anak di kelas 8C baru 1 siswa saja yang mengumpulkan ya, padahal ada beberapa siswa yang harusnya mengikuti remedial PTS ya, baru Brandon saja. Tolong untuk siswa di kelas 8C yang nilai PTS-nya di bawah 75, tolong mengerjakan tugasnya ya, mengerjakan tugasnya, latihan soalnya, terus kalau udah segera dikumpulkan. Saya barusan sudah open akses di LMS ya, silahkan nanti dikerjakan
Hanya ada 2 soal. Oke, yang Sugiri. Siapa lagi yang nilainya? Nanti kalian cek dulu ya di LMS kalian. Oke, anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada materi baru. 2 kali pertemuan kita akan masuk pada materi baru. Ya. Saya minta kalian membuka buku paketnya di halaman 277. Kita akan membahas materi tentang keselamatan di jalan raya. Ya. Oke. Kenapa sih kok materi ini ada di kelas 8? Karena siswa SMP hari-hari ini sudah banyak mengendarai sepeda motor. Iya kan? Betul nggak? Kalian mungkin lihat ya, mungkin kalian belum mengendarai tapi kalian melihat ya. Banyak siswa di jalan-jalan itu naik sepeda motor. Mister Andi kalau berangkat kerja ke sekolah Tunas Daud, saya melewati yang namanya SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4. Banyak siswa yang naik sepeda motor, habis itu dia masuk gang dekat sekolahnya. Sepeda motornya dititip di rumah warga, parkir di sana. Setelah itu dia jalan kaki ke sekolah. Pulangnya mereka naik motor, ambil lagi sepeda motornya. Pulang naik sepeda motor. Ya, itu kebanyakan siswa seperti itu. Oke, jadi kita akan belajar tentang yang namanya keselamatan di jalan raya. Saya akan share screen terlebih dahulu anak-anak ya. Oke, jadi materi kita ke depan kita akan membahas terlebih dahulu pada peta konsep yang di sebelah kiri, yaitu pengertian jalan, jalan raya, keselamatan di jalan raya, dan klasifikasi jalan terlebih dahulu. Minggu depan baru kita gas, ya. Minggu depan kita selesaikan, tuntaskan materi ini. Oke, kita bahas terlebih dahulu apa sih pengertian daripada jalan. Bukan kita berjalan ya. Kalau kita berjalan itu kan namanya berjalan, tapi ini yang dimaksud dengan jalan. Jalan adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan merupakan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan cara lainnya. Itu yang dikatakan jalan. Entah jalan besar di depan Tunas Daud, atau jalan masuk gang, atau jalan di perkampungan, ya, di pedesaan. Entah itu kita kendarai dengan sepeda motor, dengan mobil, dengan sepeda gayung, dengan becak atau transportasi lainnya, atau sampai dengan yang namanya kita jalan kaki. Kalau kita pergi ke sawah, sawah itu kan tidak semuanya ditanamin ya, pasti ya. Ada yang namanya sepetak gitu ya, gini ya. Segini mungkin untuk jalan petaninya yang menanam, itu juga yang disebut dengan jalan. Ya, digunakan untuk prasarana melintas. Ya. Oke, itu yang dikatakan jalan. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah atau kawasan dengan wilayah kawasan lainnya dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa yang disebut dengan jalan raya.
Depan sekolah Tunas Daud, ya, ini adalah jalan penghubung antara kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sekolah kita ini terletak di tengah-tengah antara kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ya kan? Ini lurus ke arah sana, ke arah Badung, ke arah ke Badung. Ke arah sana itu sudah masuknya Badung, anak-anak. Dekat sekali di situ aja. Ke kiri ya, di pertigaan situ ya, dekat Pasar Batu Kande, ke sana lagi dikit ya. Itu sudah masuknya yang namanya Kabupaten Badung. Jadi yang dimaksud jalan raya itu jalan utama yang menghubungkan. Yang menghubungkan. Jalan utama itu biasanya cirinya dia dilintasi kendaraan-kendaraan besar, minimal roda 4. Ya, minimal roda 4. Oke? Dan itu fungsinya untuk distribusi barang. Kalian sadari, coba saya mau tanya dulu yang ada di Zoom. Siapa yang pernah melintas di Pulau Jawa dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah atau sampai Jakarta atau Jawa Barat melewati jalan tol? Siapa yang pernah? Di sekolah ada yang pernah? Gifford kemana nak? Ke Jakarta dari Bali. Enak nggak jalannya? Enak ya, tapi membosankan ya. Kan gitu-gitu aja, wah gitu aja. Terus kalau udah kita berhenti di rest area biasanya kan gitu ya. Kalau di Zoom ada nggak yang pernah naik kendaraan roda 4 sama orang tuanya melewati jalan tol? Yang di Zoom nggak pernah kemana-mana ini? Halo? El udah pernah kemana El? Dari Malang ke Jogja, Mister. Malang ke Jogja. Oke, kalau Selomita dari mana ke mana? Dari Bali ke Bondowoso. Ke Bondowoso. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya tanggapannya ya. Jadi jalan tol ya di era Bapak Presiden kita Pak Jokowi ini adalah proyek yang menjadi prioritas utama anak-anak. Oh, Lingga sudah pernah dari Bali ke Solo. Mr. Andi sudah pernah dari Bali ke Jogja. Dari Bali ke Pekalongan saya melewati jalan tol. Ya, saya melintasi jalan tol. Wah, itu bosen sekali. Jalan tol. Saya kebetulan saya nyetir sendiri. Bosen, bener. Makanya kalau udah di jalan tol, ngantuk sedikit itu berbahaya, bisa kecelakaan. Karena jalannya kan lebar, anginnya kenceng. Kita bawa mobil di jalan tol itu, naik mobil kecepatan 80 itu, cemen. Serius. Rata-rata kalau di jalan tol itu 100, 120, 140, gitu. Kenceng. Makanya nggak heran waktu ini artis siapa yang meninggal kecelakaannya? Vanessa ya. Vanessa Angel itu. Habis Vanessa Angel meninggal 2 hari berikutnya saya lewat di tempat dia kecelakaan. Saya lihat itunya. Masih rusak itu, masih hancur. Ya, emang di jalan tol seperti itu. Jadi kalau sekali lagi satu-satunya presiden ya, presiden kita, presiden Indonesia yang paling menonjol sekali prestasinya itu yaitu Pak Presiden Jokowi. Karena apa? Dia fokus membangun yang namanya jalan tol, jalan penghubung antar daerah. Kalau kita tadinya pergi ke Pulau Jawa dari Denpasar ke Surabaya lewat jalan Pantura namanya, ya kan, lewat jalan Pantura, itu membutuhkan waktu 12 jam anak-anak dari Denpasar ke Surabaya. Tapi sekarang kita bisa melintasi ya dari Denpasar ke Surabaya antara 8 sampai 10 jam saja. 8 sampai 10 jam kita udah bisa sampai Surabaya. Itu kita jalan tolnya kalau di Pulau Jawa, Jawa Timur ini paling dekat itu adalah daerah Probolinggo namanya. Baru bisa masuk jalan tol. Nanti kalau ada jalan tol di daerah Banyuwangi sini, kita ke Surabaya,
Waktu kita bisa cukup 7 sampai 6 jam saja kita udah sampai Surabaya. Enak. Yang lama itu di Bali, leka-leko, nggak nyampe-nyampe. Tapi bentar lagi Bali ada jalan besar yang melintas di pinggir pantai. Bali sedang dibangun proyeknya. Nanti kita pergi ke pelabuhan Gilimanuk cukup dalam waktu 2,5 jam. Nanti sabar, ya. Jadi jalan raya ini adalah jalan penghubung, ya, satu daerah. Sekarang Pak Jokowi membangun jalan di daerah Sumatera sana, dari Sumatera A, Sumatera B, semua dihubungkan. Supaya apa? Terjadi yang namanya kesetaraan. Terjadi yang namanya apa? Persamaan. Di Papua anak-anak, di Papua sekarang dibangun jalan macam-macam sama Pak Jokowi. Tadinya apa? Harga bensin di Papua itu mahal sekali. Ya. Tapi setelah adanya jalan, semuanya mudah. Distribusinya cepat. Makanya apa? Kalau kita belanja online, harganya lebih murah daripada belanja di toko. Sekarang pengantaran sistem online itu cepet banget, COD. Ya serius loh, memang bener kenyataannya. Kayak kemarin saya nganter barang ke daerah ke dekatnya Garuda Wisnu Kencana. Saya males dari Panjer, rumah saya di Panjer di Renon. Saya males naik sepeda motor ke sana. Sebenarnya saya bisa. Saya males. Saya akhirnya apa? Ya udahlah saya pergi aja ke JNT. Jasa ini kan ngantar barang ke JNT. Bayar cuma 10.000. Kalau saya pergi ke sana juga bensin saya bisa 10.000, bisa lebih ya. Apalagi kena panas lagi. Ya kalau saya lewat jalan tol lebih dari 10.000. Tapi itu saya pakai JNT 1 hari itu nyampe barangnya. Sekarang praktis. Sekarang enak. Ya, itulah yang disebut dengan jalan raya, jalan penghubung, jalan utama. Ya. Kalau kalian mungkin ke Jawa, kalau berlibur dengan orang tua lebih enak naik kendaraan bermotor daripada naik pesawat. Tapi yaitu kalau kita melalui jalan tol, ada biaya yang harus dikeluarkan. Saya masih ingat, mungkin Gifford nanti bisa nanya sama orang tua. Waktu pergi ke Jakarta ya waktu itu ya. Ke Jakarta, tanya papa atau mama, berapa bayar tolnya habis? Bayar tolnya itu bisa 1 juta lebih loh. Kalau dari Bali sampai dengan Jakarta. Saya masih ingat saya pergi ke Jogja, ya, lewat jalan tol, melintasi jalan tol dari Jawa Timur sampai Yogyakarta. Saya sekitar habis 800.000 tolnya. Mahal ya. Itu tolnya tok loh. Lewat tol ini gesek, bayar. Lewat tol ini gesek, bayar. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi akses kita lebih mudah. Ya, lebih cepat nyampe. Oke, next berikutnya. Kita masuk yang namanya ciri-ciri jalan raya adalah sebagai berikut. Digunakan untuk kendaraan bermotor. Ya, jalan raya cirinya. Nggak ada kereta api di melintas jalan raya, nggak ada. Ya. Kalian ada yang asli dari Solo? Ada yang pernah ke Solo mungkin? Jesse pernah ke Solo? Kalau di Solo itu ada kereta api di pinggir jalan ya, ada rel kereta api yang di pinggir jalan itu ya. Tapi tetap dia ada relnya tersendiri. Dia nggak bisa melintas sembarangan seperti mobil gitu, nggak bisa. Bener kan? Ada keretanya kecil gitu kalau di Solo. Ya. Nah, yang kedua digunakan oleh masyarakat umum. Itu yang disebut dengan jalan raya. Yang ketiga dibiayai oleh perusahaan negara. Dirawat oleh negara. Yang disebut dengan jalan raya. Jalan tol itu kita membayar itu untuk perawatan jalan. Itu dikelola oleh negara. Jalan tol di Bali Mandara itu dikelola oleh negara. Ya. Kalau penyeberangan dikelola oleh negara, ASDP namanya.
Kalau jalan tol dikelola oleh negara yang namanya jasa marga. Ya, dinas perhubungan. Ada yang namanya dinas perhubungan. Kalian tahukah dinas perhubungan anak-anak? Tahu nggak? Apa taunya polisi, TNI, Polri? Ada yang namanya dinas perhubungan anak-anak. Dinas perhubungan ini yang terkait tentang lalu lintas. Ya, dia terkait lalu lintas pada barangnya. Bukan tilang. Kalau tilang kan polisi. Tapi kita pembayarannya tetap melalui dinas perhubungan namanya. Dinas perhubungan. Jadi itu yang mengelola tentang beberapa item di jalan raya. Lampu itu loh, angka itu loh, 1, 2, 3 yang jalan itu tugasnya dinas perhubungan semua itu. Kalau seumpama ada kemacetan, ada upacara besar, contohnya ngaben besar, semua yang turun ke jalan itu dinas perhubungan, tapi diperbantukan oleh polisi atau TNI Polri. Tapi yang punya gawe pasti dinas perhubungan namanya. Ya. Yang berikutnya penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Penggunaannya. Jadi ada undang-undangnya. Kalau di Bali saya agak kurang setuju dengan adanya bus. Bus apa namanya anak-anak yang melintas yang warna biru itu di Kota Denpasar itu? Kalau dulu kan Sarbagita ya namanya ya. Kalau sekarang apa sih namanya? Aduh, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah naik busnya itu nggak? Ada aplikasinya dan harus beli kartunya ya kalau kita mau naik itu kalau nggak salah. Itu saya kurang setuju dengan bus itu karena apa? Busnya itu tidak seperti Transjakarta. Kalau di Jakarta sudah jelas adanya Transjakarta untuk mengurai kemacetan. Sehingga masyarakat pergi ke tempat A ke tempat B itu mudah dan cepat karena dia punya trek sendiri kan. Makanya kadang sering viral kan tukang Gojek masuk ke situ biar cepet gitu kan, biar nggak macet. Sering viral seperti itu. Kalau di Bali enggak, di Bali digabung jadi satu. Mr. Andi pernah hampir ketabrak itu sama bus itu. Karena haltenya dia kan nggak jelas kan, haltenya tiba-tiba haltenya itu kan kecil di pinggir jalan. Langsung gini aja. Ya, supirnya drivernya itu, keren sekali kayak pilot dia, pakai topi, pakai jas itu keren memang. Ya, tapi keperuntukannya, coba deh kalian lihat, kalau pas di jalan raya di Kota Denpasar kalian melintas atau ke Ubud, itu udah sampai Ubud sekarang, bus itu pasti banyak yang kosong. Ya, yang naik itu hanya beberapa orang saja, nggak penuh. Kalau Transjakarta kan penuh anak-anak. Pernah nggak naik Transjakarta? Penuh dia, penuh. Transjakarta itu selalu penuh. Karena apa? Itu memang membantu, menolong. Ya, menjadi solusi untuk masyarakat. Karena dia punya trek khusus. Dia diatur undang-undangnya. Makanya kalau di Jakarta ada mobil, ada Gojek, atau kendaraan lain masuk ke jalurnya Transjakarta, langsung ditilang. Langsung ditilang. Sekalipun dia membawa surat-surat yang lengkap, langsung ditilang. Oh iya, namanya teman bus ya. Oke, thank you El. Ya. Itu sekali lagi kalau di Kota Denpasar tidak menjadi solusi. Karena apa? Itu tergabung jadi satu dengan masyarakat umum. Kalau saya lebih baik naik sepeda motor, kalau macet saya naik ke trotoar. Jangan diikutin ya. Kalau macet masih naik ke trotoar, cepet. Kalau di dalam bus ya, sudahlah. Ya, itu ciri daripada jalan raya. Ya, anak-anak ya. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya keselamatan di jalan raya. Semalam kalian lihat berita nggak? Di Instagram ya kayak rame ya. Kecelakaan sepeda motor di Jalan Bypass Ide Bagus Mantre. Motor Ninja sama mobil apa gitu, saya lupa mereknya. Sampai mobilnya kebakar ya, gini ya. Motornya kebakar. Motornya kebakar. Kayaknya pengendaranya mungkin bisa jadi meninggal di tempat kayaknya. Kelihatannya parah gitu.
Ya. Jadi gini anak-anak. Keselamatan di jalan raya itu tergantung diri kita. Kadang kita nggak salah aja ditabrak. Betul kan? Kita nggak salah aja ditabrak. Apalagi kita dalam tanda kutip kita tidak taat. Jadi keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi yang namanya kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, rambu-rambu ataupun peraturan. Ya, jadi perlu kalian perhatikan ya, keselamatan di jalan raya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh. Kalian tahu apa ya? Mudahnya ya. Oke, marka jalan. Kalau kalian melintas di jalan utama atau jalan besar Gatot Subroto, ada jalan yang garisnya putus-putus dan garisnya nyambung. Saya buka dulu di buku paket ya. Ada kok di buku paket ini. Coba kalian buka buku paket halaman 294. Marka membujur itu anak-anak. 294. Sudah ya, 294 kalian lihat di marka membujur. Pada gambar yang pertama ini ada garis putus-putus ya. Garis putih putus-putus. Yang sebelahnya ada garis lurus nyambung. Tanpa putus-putus. Ada yang tahu artinya? Ya, silakan Pangestu Giri. Oke, yang nyambung tidak boleh nyalip. Terima kasih Pangestu Giri. Jadi itu maksudnya anak-anak. Seringkali masyarakat tidak paham akan hal itu. Karena tergesa-gesa, terburu-buru, garis lurus dihajar aja. Ya. Makanya sekarang lagi berkembang yang namanya tilang online berdasarkan CCTV. Kalau di Jawa sekarang di Surabaya, di Jakarta itu semua menggunakan tilang online. Jadi plat nomornya terdeteksi. Dari berdasarkan plat nomor itu dicari rumah warga tersebut, masyarakat tersebut, langsung ditilang. Kirimin surat, datang ke rumahnya, surat tersebut melalui pos. Ya. Nah, faktor itulah yang menyebabkan ya, yang pertama prasarana. Contoh ya, lampu merah. Iya, Pak. Maaf ya, ada tamu barusan. Ya, jadi perlu diperhatikan contoh lampu merah. Kita tahu, semua masyarakat tahu, anak kecil pun tahu. Traffic light. Merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Kalau lampu merah di perempatan Gatot Subroto sini mati, pasti kacau arusnya. Betul nggak? Pasti kacau. Lampu merah itu sangat mempengaruhi sekali aktivitas di dalam kehidupan masyarakat di jalan raya. Itu termasuk dalam faktor prasarana, sarana dan prasarana. Nah, sekarang apa? Manusianya itu
diperhatikan yaitu harus memiliki pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas. Makanya sekarang syarat membuat SIM, surat izin mengemudi, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, entah itu mobil panjang atau truk atau angkutan, itu syaratnya adalah harus mengikuti tes. Satu, tes psikologi. Yang kedua, tes teori. Tes teori. Mr. Andi pernah ikut tes. Tes pertama saya gagal. Ya. Nanti lanjut tes kedua, tes ketiga. Jadi diajarkan tentang yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Kalau masyarakat atau manusia tidak memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, itulah yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Contoh, kalian tahu tanda ini? Di halaman 293, rambu larangan nomor 1, yang paling bawah ya, rambu larangan nomor 1 itu artinya apa? Silakan Brandon. Ya. Nomor 1 ini, nak. Berhenti atau dilarang melewat atau melintas. Istilah Mr. Andi biasanya perboden. Kalau sebelahnya yang nomor 2 apa? Rambu nomor 2 apa? Silakan Jesse dulu. Motor dilarang melintas. Kalau masyarakat paham tentang lalu lintas dan mau menerapkannya, saya rasa yang namanya kecelakaan itu bisa ditekan. Ya, kecelakaan itu bisa ditekan. Tapi sekarang kenyataannya apa? Orang biar cepat nyampe, walaupun perboden udah bablas saja. Terabas saja, lewatin aja. Seringkali terjadi seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut. Kita akan melihat video tentang klasifikasi jalan raya. Ya anak-anak ya, kita akan belajar bersama-sama melalui sebuah video tentang klasifikasi jalan raya. Diklasifikasikan, digolongkan. Jalan raya ini tuh apa maksudnya yang ada di Indonesia ya. Jadi klasifikasinya, pembagiannya seperti apa. Mungkin kalau kita pahami agak sulit ya. Cukup kompleks sebenarnya untuk memahami tentang klasifikasi jalan. Seringkali kan kita memahaminya, oh itu jalan desa, oh itu jalan utama, oh itu jalan raya, oh itu jalan pantura, seperti itu. Itu kan yang kita pahami kan hanya itu saja. Gak sampai kita memahami mana sih jalan arteri, mana sih jalan kolektor, ya kan, mana sih jalan sekunder, seperti itu. Tapi paling tidak kalian sudah dibuka wawasannya, bahwasannya contohnya, oh jalan di perumahan itu termasuk jalan sekunder. Ya, kecepatan di dalamnya itu hanya sekian kilometer per jam, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu anak-anak. Tentang klasifikasi jalan ya hari ini ya. Nanti minggu depan baru kita masuk pada jenis aktivitas di jalan raya. Aktivitas apa saja sih yang ada di jalan raya? Contohnya berjalan, bersepeda, mengendarai sepeda motor, ya kan? Aktivitas di jalan. Oke, jika tidak ada anak-anak, waktu kita sudah habis. Minggu depan pertemuan terakhir kalau nggak salah. Nanti kita maksimalkan, semoga tidak ada kegiatan lain yang mengganggu. Itu saja, selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Nggih. Alit-alit senamian rahajeng siang. Ya, baik anak-anak semuanya selamat siang ya yang di sekolah berjumpa kembali dengan Miss dan juga yang di rumah ya. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali hari ini hari Selasa 19 April 2022. Nggih, punapi gatra alit-alit teh yang di sekolah bagaimana? Sehat semua ya? Ya, yang di rumah ya, baik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Oke, alit-alite, anak-anak semuanya untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini kita buka dengan doa ya. Miss minta tolong yang dari rumah untuk memimpin doa, Elijah. Ya, Oke, Elijah. Miss. Oke, silakan. Yang di sekolah mengikuti ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar bahasa Bali. Tuhan, berkati kami agar dapat memahami pelajaran bahasa Bali ini dan berkati Miss Cahya agar dapat mengajar kami dengan baik, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik. Terima kasih Elijah. Berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. Silakan nama yang Miss panggil berikan respon. Oke. Alicia Lori. Ya, Miss yang hadir. Brandon. Elijah. Nggih, Miss yang hadir. Gifford. Ishak. Hadir. Jesse, Shalomita. Jonathan. Joshua. Sekali lagi Joshua. Caitlin. Miss yang hadir. Karen. Miss yang hadir. Lingga. Lingga. Yang hadir, Miss. Pangestu. Satwika. Hadir, Miss. Rafaela. Miss yang hadir. Shalomita. Miss yang hadir. Stefani. Miss yang hadir. Tiffany. Miss yang hadir. Velove, Kezia. Miss yang hadir. Widya Ayu. Miss yang hadir. Yovani. Miss yang hadir. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon. Ya, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, ya, kita masih melanjutkan di materi sebelumnya. Jadi di pertemuan terakhir kemarin, Miss tugaskan anak-anak untuk mencari ya penggunaan kata depan di teks yang berjudul Susastra Babad. Babad Betara Kawitan. Betul tidak? Betul ya? Ya, jadi mencari penggunaan kata depan, krune pengarep, ring wacaan di bacaan tentang susastra babad ya atau judulnya itu Susastra Babad Betara Kawitan. Baik. Tadi Miss cek di LMS ya, dari 20 orang siswa itu yang mengumpulkan hanya 13 orang. Yang tidak mengumpulkan, yang belum mengumpulkan itu Isaac, Gifford ya. Gifford itu tidak ada mengumpulkan. Stefani, Victoria, Tiffany, Yovani, Brandon, ya, Brandon itu belum, Joshua, Pangestu, ya, tidak ada mengumpulkan. Itu yang tidak mengumpulkan. Itu kendalanya di mana ya? Mengapa bisa tidak mengumpulkan? Sudah dikerjakan belum? Mana? Iya, mana? Di mana buatnya? Bisa tunjukkan ke Miss. Buku
di rumah. Default buat. Ya, jadi itu yang tidak membuat, jadi nilainya kosong. Tuh, Pangestu juga, kenapa bisa? Berarti tidak menyimak ini minggu lalu. Minggu lalu berarti anak-anak yang sekarang hadir kan di rumah. Ya, tolong dengarkan instruksinya dengan baik, kemudian ikuti jika memang ada kendala, ya mengirim lewat LMS, anak-anak bisa japrimis, bisa WA, gitu. Atau kumpulkan manual pada saat masuk sekolah, ya silakan. Tuh, ya. Baik, untuk agenda materi kita, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, jadi untuk pembahasan materi di semester 2 itu sebenarnya sudah selesai, sudah berakhir. Ya, jadi materi yang terakhir kemarin itu adalah yang kruna pengarep ring susastra babat. Itu penggunaan kata depan dalam susastra babat. Nah, sekarang untuk persiapan penilaian akhir tahun, ya, untuk persiapan ulangan umum, itu di LMS Miss membagikan latihan soal. Ya, jadi sekarang coba anak-anak cek LMS masing-masing. Ya, judul filenya di situ latihan soal bahasa Bali kelas 8. Ya, silakan anak-anak buka, anak-anak unduh, ya, anak-anak download. Jadi nanti tampilannya ya, Niki. Jadi nanti tampilannya yang seperti ini anak-anak. Sudah dibuka. Ya, Miss berikan waktu 3 menit untuk akses LMS. Silakan dibuka, diunduh filenya latihan soal bahasa Bali kelas 8. Silakan. Sudah. Oh yes. Jesse ya tadi. Jesse sudah. John sudah. Pangestu? Buka filenya sudah belum? Baik, yang di rumah sudah ya? Ya, jadi di sini ya Miss bagikan soal pilihan ganda, yaitu soalnya tentang sor singgih basa, tentang penggunaan anggah ungguhing basa Bali, ya tentang tata cara penggunaan bahasa Bali. Itu sesuai dengan tingkatan bahasanya. Ada penggunaan bahasa Bali alus singgih, alus madya, alus sor, alus mider, bahasa Bali andap, dan juga bahasa Bali kasar. Ya, jadi ke-15 soal ini, ya, jadi pertanyaannya tentang sor singgih bahasa tersebut. Nah, di latihan soal ini sudah Miss isikan, sudah Miss sertakan dengan jawaban yang benar. Ya, jadi nanti silakan anak-anak pelajari secara mandiri, anak-anak cermati, benar-benar pahami. Karena nanti soal-soal yang tentang sor singgih basa, ya anggah ungguhing basa ini sering sekali keluar supaya anak-anak tidak bingung nanti. Ya, terutama kapan yang disebut alus singgih, kapan yang disebut dengan alus madya, itu materinya kan sudah pernah kita bahas. Nanti digabungkan antara materi dan juga latihan soal ini. Ya, Leta-Leta?
Sudah ya untuk latihan soal ya. Jadi itu sekali lagi silakan anak-anak download dan anak-anak pelajari di rumah masing-masing ya. Nah, itu sudah. Nah, sekarang yang berikutnya, Miss minta anak-anak untuk membuat tugas itu mekarya lengkare, membuat kalimat. Ya, jadi masih ada kurang lebih lagi 3 nilai yang bolong untuk penugasan, terutama nilai PS, nilai tugas sekolah ya. Jadi sambil mengisi waktu yang tersisa ya karena materi kita sudah selesai. Ya, sambil persiapan juga latihan soal PAT. Jadi anak-anak Miss tugaskan hari ini untuk membuat kalimat. Membuat kalimat berbahasa Bali, ya, kata-katanya sudah Miss tentukan. Ya, jadi ini filenya di LMS juga sudah Miss upload. Judul filenya Mekarya Lengkare. Judul filenya Mekarya Lengkare, membuat kalimat. Kalau anak-anak mau menuliskan, mengedit di PDF-nya tersebut langsung, di filenya tersebut langsung silahkan. Diketikkan ulang di Word, kemudian diubah ke PDF dan diupload di LMS juga silahkan. Atau mau tulis tangan manual di buku catatan, di buku latihan juga silahkan. Nanti difoto, di-up di LMS, silahkan. Ya, jadi di sini ada 10 kata yang sudah Miss tentukan, silakan anak-anak buat kalimatnya dalam bahasa Bali. Sesuaikan. Contoh yang pertama, kari eling. Ya, kari eling ini maknanya dalam bahasa Indonesia masih ingat. Kari eling ini termasuk ke dalam bahasa Bali alus singgih. Jadi kalimat yang anak-anak buat itu bahasa Bali alus singgih. Itu. Ya, tidak ada nanti penggunaan kata cai. Itu tidak ada. Enggak nyambung dia dengan kata kari eling ini. Tuh. Kalau kata yang kedua, subeteke, sudah datang. Subeteke niki kalimat bahasa Bali andap. Bahasa Bali biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat yang anak-anak buat juga nanti kalimat berbahasa Bali andap. Itu. Ya, sesuaikan dengan kata yang sudah Miss tentukan ini. Yang di sekolah paham instruksinya? Paham? Ya, silakan mulai dikerjakan. Yang di rumah bagaimana? Bisa dipahami anak-anak instruksi yang Miss berikan? Elijah, Karen, terima kasih responnya yang lain. Tiffany, Velove, Kathleen, Rafaela, Shalomita, baik terima kasih. Joshua, ya jika sudah bisa dipahami langsung dikerjakan anak-anak ya. Nanti kalau ada kendala, Miss apa bahasa Indonesianya? Pertanyaan yang nomor 2 itu misalnya apa maknanya ini silakan. Bisa ditanyakan melalui kolom chat ya anak-anak ya. Baik, silakan mulai dikerjakan.
satu itu masih ingat. Masih.
dedat, bahasa anak. Petang dedat itu gelap gulita. Nyane. Iya. Apa konteksnya? Apa kata yang mengikutinya? Akak ngelak asin. Asin sekali. Terlalu asin. Akak ngelak. Yang nomor 5. Si jenis.
Malam itu peteng. Peteng bahasa Bali anaknya. Kalau bahasa Bali halusnya wengi. Ring lainnya wengi. Malam hari. Kalau bahasa Bali biasa peteng. Tergantung konteksnya nanti ya. Lukman. Kalau bahasa Bali halusnya lanang istri. Tegah ngale, tinggi sekali. Apa? Tegah ngale. Bahasa anak. Bahasa Bali biasa. Tapi apa? Oh, tubuh, badan, awak, awak. Bahasa Bali anak kan? Ya, awak. Awak nih, tubuhnya dia, badannya dia, awak nih.
Firman timpal aja. Dengan siapa? Kalau bahasa Bali halusnya sarung. 8. Iya. Di foto, di up di LMS. Baik, anak-anak, kita akhiri ya santukan sambung kebanggaan. Inggih, alet-alet sinamian, anak-anak semuanya yang di rumah dan juga yang di sekolah minta perhatian sebentar. Santukan niki sampun ke banda untuk galang ya, karena waktu yang tersedia sudah hampir selesai. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini akan Miss akhiri ya. Untuk penugasan mekarya lengkara membuat kalimat, silakan nanti anak-anak lanjutkan secara mandiri di rumah masing-masing. Ya, kalau sudah selesai silakan langsung di-upload di LMS di Room Mekarya Lengkara. Ya, judul filenya Mekarya Lengkara, langsung di situ di-up penugasannya. Jangan sampai terlupakan. Ya, terutama untuk siswa yang sudah beberapa kali tidak mengumpulkan tugas di LMS. Itu. Ya, banyak sekali yang kosong. Untuk penugasan ini jangan sampai kosong lagi. Itu. Baik, ada pertanyaan sebelum Miss akhiri anak-anak? Tidak? Pas? Baik, jika tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan hari ini dengan doa ya. Miss minta tolong yang dari rumah untuk pimpin doa. Elijah kembali minta tolong pimpin doa anak ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai pelajaran, Tuhan. Berkati kami, sebentar lagi kami akan meneruskan aktivitas kami, Tuhan. Berkati kami agar dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Elijah dan untuk anak-anak yang lain juga selalu semangat dalam belajar dan jaga kesehatan ya. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.
Selamat siang, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Untuk yang di rumah silakan boleh langsung di live ya anak-anak ya. Untuk yang di sekolah